Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama, anak-anakku, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena karunia-Nya, karena takdirnya kita bisa merasakan hari ini yaitu nikmat iman dan Islam. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah berkata, terkadang manusia itu lupa terkait dua hal, yaitu menikmati nikmat sehat walafiat dan menikmati waktu luang. Yang insya Allah hari ini kita semua, Bapak yakin kalian mensyukuri yang Allah berikan kepada kita, yaitu sehat walafiat dan waktu luang kita digunakan untuk hal-hal kebaikan. Salah satunya kalian sekarang menonton Pak Gepri, menonton kajian subuh ini adalah salah satu kebaikan yang kita lakukan, dan nanti insya Allah cinta kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita tetap curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang solih dan solihah yang selalu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini Pak Gepri Anggriana, wali kelas 3 Hamzah bin Abdul Muttalib, akan menjelaskan tentang sedekah di bulan Ramadan. Sangat luar biasa sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita, atau pahala yang Allah berikan kepada kita terkait sedekah. Sedekah ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk bersedekah. Salah satunya adalah surat Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman kepada kita semua, "Bersedekahlah yang telah kami berikan kepadamu sebelum datangnya maut atau kematian kepada kita." Dalam firman ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk apa? Untuk bersedekah. Karena setelah datangnya maut atau setelah maut kita tidak bisa bersedekah kembali. Tidak bisa bersedekah kembali. Ini Pak Gepri ada sebuah kisah yang kita bisa dipelajari terkait sedekah. Kisah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ada salah satu orang yang telah meninggal, mereka ingin kembali lagi ke dunia untuk apa? Untuk bersedekah. Karena mereka melihat langsung betapa besarnya yang Allah berikan pahala kepada orang-orang yang telah bersedekah pada saat di dunia. Sehingga mereka berkata kepada Tuhannya, "Ya Rabb, seandainya Engkau mengembalikan diriku ke dunia atau memberikan kesempatan waktu untuk ke dunia, maka aku pasti akan bersedekah." Di dalam kisah ini orang-orang tersebut menyesal karena di dunianya tidak bersedekah. Tapi Allah tidak memberikan kesempatan atau mengabulkan keinginan mereka kembali lagi ke dunia. Karena di surat Al-Munafiqun Allah berfirman sudah memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk memaksimalkan sedekah. Kita selaku umat muslim dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah umur panjang, masih diberi kesempatan untuk hidup, ya kita maksimalkan sedekah kita. Jangan sampai kita menyesal seperti orang-orang yang telah meninggal, seperti yang dikisahkan atau diabadikan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Anak-anakku yang solih dan solihah, yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali juga keutamaan yang kita bisa rasakan ketika kita bersedekah di bulan Ramadan. Dan sebelumnya sedekah ini kita bisa mempelajari
dan kita bisa mengikuti seperti Rasulullah SAW. Di Rasulullah SAW adalah nabi yang paling dermawan, anak-anakku. Bahkan Rasulullah paling dermawan sekali ketika bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling berkah, yang paling suci, di mana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Allah lipat gandakan. Apalagi ketika kita bersedekah ketika bulan Ramadan, itu pahalanya berlipat-lipat ganda. Rasulullah SAW pernah ditanya, sedekah yang paling utama itu kapan? Rasulullah menjawab, yang paling utama adalah bulan Ramadan. Yang paling afdol itu adalah bulan Ramadan. Ketika kita ingin mendapatkan pahala sedekah begitu banyak, yang paling afdol adalah ya bulan puasa, bulan Ramadan. Rasulullah SAW bahkan ketika bersedekah, begitu kilatnya, begitu cepatnya, seperti angin kencang. Karena amalan sedekah ini besar yang Allah berikan kepada kita pahalanya. Bahkan ketika Rasulullah SAW bersedekah di bulan Ramadan, Jibril langsung datang kepada Rasulullah SAW, bertemu langsung. Itulah luar biasanya ketika kita bersedekah, apalagi kita melakukannya di bulan Ramadan. Mungkin saja kita dilihat oleh malaikat Jibril atau dicatat oleh malaikat. Anak-anakku yang sholih dan sholihah yang selalu memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita mempelajari dari kisah Rasulullah SAW, kita juga bisa mempelajari dari kisah sahabat-sahabat Rasul. Karena kisah-kisah sahabat Rasul ini dalam bersedekah itu luar biasa sekali. Kisah yang pertama adalah kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini adalah sahabat Rasul yang memiliki kekayaan yang tidak habis-habis dan dermawan juga. Abdurrahman bin Auf selalu mendapat keuntungan dari perdagangannya. Nah, ketika Abdurrahman mendapat 1 peti emas, keuntungannya disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika bersedekah, besoknya mendapat 2 keuntungan, besoknya 3 keuntungan, besoknya 4 keuntungan, dan seterusnya sampai Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Bahkan luar biasanya Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, kekayaannya seluruhnya disedekahkan. Itu luar biasanya Abdurrahman bin Auf, tidak tanggung-tanggung dan ikhlas dalam bersedekah. Kemudian kisah yang kedua adalah kisah Tolha. Tolha ini adalah sahabat Rasul yang dermawan juga. Dia memiliki kebun yang luas, yaitu kebun kurma, tapi beliau mensedekahkan seluruh kebun kesayangannya demi jalannya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Tolha ini masuk surga. Ada juga kisah dari berlomba-lomba dalam bersedekah, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Seketika Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, apa yang kalian tinggalkan sebelum berperang? Umar bin Khattab menjawab, aku meninggalkan sebagian hartaku untuk agamaku, untuk berperang, dan sebagian hartaku untuk keluargaku di rumah. Di dalam hati Umar bin Khattab, aku yang paling banyak insya Allah dalam bersedekah, aku lebih baik dari Abu Bakar. Nah, ketika Abu Bakar menjawab, tak disangka-sangka Abu Bakar menjawab, aku meninggalkan seluruh hartaku untuk agamaku, dan aku tinggalkan Allah dan Rasulnya di dalam hati keluargaku. Dan aku yakin ketika di dalam hati keluargaku ada Allah dan Rasul, maka tidak akan merasa rugi, tidak akan merasa kekurangan, dan rezeki selalu bertambah.
Dan itulah luar biasanya Abu Bakar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah bersedekah? Apakah kita sudah ikhlas, ridho karena Allah, seperti yang dilakukan para sahabat Rasul? Dan balasan orang-orang yang bersedekah itu luar biasa. Yuk kita sama-sama sedekah. Dari sekarang ini adalah momen yang pas juga, apalagi sekarang bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apapun amalan-amalan yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, pasti Allah akan lipat gandakan. Inilah momen yang pas untuk kita bersedekah. Dan jangan pernah takut untuk rugi, jangan pernah takut untuk merasa kekurangan ketika kita bersedekah. Dan ada semangat juga bahwa Allah berjanji kepada orang-orang yang bersedekah. Di dalam firman-Nya dalam surat Fatir ayat 29-30, Allah berjanji kepada orang-orang yang bersedekah. Janji yang pertama adalah tijaratan lam tabur. Allah akan memberikan perniagaan yang tidak akan rugi. Benar sabda Rasulullah SAW, demi Allah, orang-orang yang bersedekah tidak akan rugi. Itulah makna dari tijaratan lam tabur, tidak akan pernah rugi, dan Allah akan memberikan perniagaan yang luar biasa dan tidak akan rugi. Kemudian janji yang kedua adalah liwafiyahum ujurahum. Ujur itu lebih kepada ganjaran atau pahala kepada kita. Allah akan menyempurnakan pahala bersedekah. Ketika kita bersedekah satu kebaikan, pasti Allah akan menambah kebaikan itu. Kemudian ketika Allah memberikan 699, tapi Allah menyempurnakan menjadi 700 pahala kebaikan kepada kita. Dan kemudian janji yang ketiga adalah wa yazidahum min fadlih. Allah akan memberikan karunia kepada kita. Mungkin saja kita ditakdirkan untuk celaka, tapi ketika bersedekah Allah tidak jadi kita celaka. Kemudian mungkin Allah murka ketika kita sedekah, Allah tidak jadi murka. Mungkin kita hari ini merasa rezeki kita kurang, tapi ketika bersedekah yang kita punya, tiba-tiba rezeki itu datang. Bisa jadi ketika kita bersedekah, rezeki orang tua kita bertambah lebih. Itulah mungkin bisa terjadi terhadap kita ketika kita bersedekah. Apapun yang kita sedekahkan, sedikit pun tidak apa-apa. Sedikit demi sedikit akan menumpuk dan nanti kita akan tua di akhirat. Anak-anakku yang sholihah, itulah dahsyatnya ketika kita bersedekah dan balasan di dunia maupun di akhirat. Kita jangan pernah takut untuk bersedekah, pasti Allah akan balas di dunia. Kalau tidak di dunia, ya di akhirat. Dan luar biasa sekali manfaat ketika bersedekah. Apalagi kita bersedekah di bulan Ramadan. Ini adalah momen yang pas untuk kita bersedekah, karena bersedekah di bulan Ramadan pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Dan ketika kita bersedekah kepada orang-orang yang berpuasa, itu juga luar biasa balasannya. Sesuai dengan hadis riwayat yang diriwayatkan Al-Tirmidzi, ketika kita bersedekah kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya sama seperti orang yang berpuasa. Jadi kita mendapat pahala puasanya, kita dapat pahala juga dari orang yang berpuasa, sama. Jadi double pahalanya. Tapi tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa yang kita sedekahkan. Seperti itu. Sedikit demi sedikit yang kita sedekahkan maka akan menumpuk, kemudian nanti kita akan tuai di akhirat. Ya, diibaratkan ketika kita menanam sebuah biji yang sederhana, lama kelamaan akan tumbuh
tumbuhnya akan begitu jadi besar, kemudian daun-daun jadi lebat, kemudian buahnya akan tumbuh. Kemudian kita akan petik, kemudian kita akan rasakan begitu nikmatnya buah tersebut. Sama seperti sedekah, ketika kita sedikit demi sedikit kemudian menjadi banyak, menumpuk, dan nanti di akhirat kita rasakan. Ya, mudah-mudahan dengan kajian ini kita termotivasi untuk bersedekah. Ya, minimal kita sedekah senyum ketika ketemu dengan teman. Minimal misalkan teman kita membutuhkan pensil, tidak punya pensil, kita pinjam. Ketika kita punya makanan, orang lain tidak punya makanan, ya kita sedekahkan. Kemudian yang paling sederhana adalah orang lain membutuhkan pertolongan kita bantu. Itu juga sedekah. Karena sedekah itu bukan hanya harta, tapi bantuan apapun bisa. Dengan senyuman juga itu termasuk sedekah yang tadi disampaikan. Mungkin sekian dari Pak Gepri, mudah-mudahan kalian termotivasi untuk sedekah. Yuk kita sama-sama sedekah, apa yang kita punya, uang jajan juga bisa disedekahkan ya. Contohnya salah satunya adalah yang di sekolah kita sudah gazibu, itu juga sedekah yang nanti yang insya Allah akan balas di akhirat. Enggak di akhirat aja tapi di dunia juga, seperti itu ya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita dipertemukan di akhirat, ditemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari Pak Gepri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.